Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hewan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan untuk sesi 12 mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Saya mempelajari 3 sistem utama yang menjadi pondasi pengelolaan bisnis modern di sini, yaitu sistem informasi manajemen, supply chain, dan enterprise resource planning atau ERP. Ketiga sistem ini memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing di era digital. Materi pada sesi ini membuat saya memahami bahwa sistem informasi bukan hanya sekedar teknologi komputer, tetapi merupakan alat manajemen yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan data dari berbagai aktivitas perusahaan, kemudian mengolahnya menjadi sistem informasi yang berguna bagi manajemen. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam perusahaan, setiap hari terjadi banyak transaksi dan aktivitas seperti penjualan, pembelian, produksi, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Semua aktivitas tersebut menghasilkan data tanpa sistem yang terstruktur, dan data tersebut akan sulit diolah dan dianalisis. Disinilah peran sistem informasi manajemen menjadi sangat penting. Sistem informasi manajemen bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, penyajian informasi dalam bentuk laporan. Informasi yang dihasilkan sistem informasi manajemen biasanya berupa laporan penjualan, laporan keuangan, laporan kinerja karyawan, serta analisis tren bisnis. Dengan adanya laporan ini, manajer dapat mengetahui apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Sebagai contoh, perusahaan seperti Bank Mandiri menggunakan sistem informasi untuk memantau laporan keuangan, kredit nasabah, dan performa cabang secara berkala. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa sistem informasi berfungsi sebagai sumber informasi yang strategis bagi manajemen. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu, keputusan yang diambil bisa berisiko dan kurang tepat sasaran. Kemudian untuk supply chain management, materi berikutnya yaitu supply chain management adalah sistem yang mengelola seluruh proses rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk sampai dengan tangan konsumen akhir. Untuk rantai pasok melibatkan berbagai pihak, yaitu supplier atau pemasok bahan baku, kemudian produsen, distributor, retailer, dan konsumen. Sistem supply chain management tidak hanya berfokus pada pengiriman barang, tetapi juga pada pengelolaan informasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat. Jika salah satu bagian dalam rantai pasok mengalami gangguan, maka seluruh proses bisnis dapat terhambat. Untuk tujuan utama supply chain management adalah mengurangi biaya operasional, mempercepat proses distribusi, menghindari berlebihan atau kekurangan stok, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan sebagai contoh itu ada Amazon, mampu mengirim produk dalam waktu sangat cepat karena sistem rantai pasoknya yang terintegrasi dengan teknologi dan data secara real time. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat memprediksi permintaan pasar dan mengatur persediaan secara optimal. Dari sesi ini saya memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh efisiensi distribusi dan koordinasi dalam rantai pasoknya. Kemudian untuk enterprise resource planning atau ERP, ERP adalah merupakan sistem yang terintegrasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi dan departemen dalam perusahaan di dalam waktu sistem terpadu dengan satu database terpusat. Jika sistem informasi berfokus pada informasi manajemen dan SCM berfokus pada rantai pasok, maka ERP mencakup seluruh aktivitas bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, gudang, penjualan, pembelian,
Untuk keunggulan ERP adalah integrasi data secara real time. Misalnya ketika bagian penjualan memasukkan data pesanan pelanggan, maka bagian gudang dapat langsung melihat ketersediaan stok. Sebagai produksi dapat direncanakan proses produksi, dan bagian keuangan dapat mencatat transaksi tersebut secara otomatis. Beberapa perusahaan penyedia sistem ERP yang terkenal adalah SAP, Oracle Corporation. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa ERP membantu perusahaan menghindari duplikasi data, meningkatkan akurasi informasi, dan mempercepat koordinasi antar departemen. Namun, implementasi ERP juga memiliki tantangan seperti biaya yang besar, kebutuhan pelatihan karyawan, dan perubahan budaya kerja dalam perusahaan. Untuk hubungan antara sistem informasi manajemen, supply chain manajemen, dan ERP dari keseluruhan materi 12, saya menyimpulkan bahwa ketiga sistem ini saling berkaitan. Sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, supply chain manajemen mengelola aliran barang dan koordinasi rantai pasok. Untuk ERP, mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis termasuk sistem informasi dan mendukung aktivitas supply chain management. Dengan kata lain, ERP adalah sistem yang paling luas cakupannya karena mencakup seluruh proses bisnis secara terpadu. Oke, untuk sesi ini saya menyadari bahwa di era digital saat ini, kemudian kemampuan perusahaan dalam mengelola informasi menjadi faktor utama dalam persaingan bisnis. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan sistem informasi dengan baik akan lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih efisien dalam operasional, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Oke, mungkin dari saya sekian sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.